Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pagi ya, untuk menjalani aktivitas hari ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Ini sebelum masa sebelum kemerdekaan. Nah, ini oleh saya sendiri, Ibu Nurkoyum. Nah, di sini kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 serta organisasi apa saja yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, akan saya sampaikan tugas awal. Kenapa saya sebut tugas awal? Karena nanti di akhir video juga akan ada tugas tambahan. Nah, tugas awalnya yang pertama, simak baik-baik video kali ini. Udah jelas? Yang kedua, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar, karena bisa jadi keberkahan ilmu kalian berada di awal. Jadi berdoalah sebelum memulai pelajaran. Yang ketiga, berperilakulah yang jujur. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan, apakah kalian melihat video ini dari awal hingga akhir? Kalau sampai ada yang di skip berarti kalian harus menjawabnya tidak. Tapi kalau kalian melihat video ini dari awal hingga akhir tanpa di skip dan harus jawabannya adalah harus iya. Kalau ada yang di skip berarti jawabannya adalah tidak. Nah, yang keempat, sikapmu menentukan masa depanmu. Jadi kalau kalian sudah jujur, bisa dilihat masa depan atau tokoh-tokoh kita yang bersikap jujur, biasanya masa depannya pun juga cemerlang. Nah, yang kelima, tugasnya yang pertama, rangkumlah isi video berikut ini. Sudah jelas anak-anak? Nah, ini mari sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, setelah berdoa, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk merangkum isi video kali ini. Nah, kita akan bahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, ini pada tahun 1500, ya Allah, kebalik ini ya. Oh ya, benar. 1596 ini ya, armada dagang Belanda berlabuh di Banten dengan dipimpin Cornelius de Houtman. Nah, ini awalnya mereka datang hanya ingin mencari rempah-rempah, namun karena buruknya kepemimpinan Cornelius de Houtman ini pada saat perjalanan dari Belanda ke Indonesia ini menyebabkan kehilangan satu perahu dan banyak awaknya. Jadi perahu yang mengikuti kapal dari Cornelius ini ada yang hilang. Nah, hal ini berakibat mulai kedatangan pasukan VOC di Ambon pada tanggal 23 Februari 1605 dengan tujuan menguasai rempah-rempah di Maluku. Nah, awalnya
memang untuk mencari rempah-rempah itu hanya untuk dagang ya. Kemudian mencari rempah-rempah karena kehilangan satu perahu banyak. Nah ini utusan dari Cornelius ini memberi laporan kepada pemerintah Belanda, sehingga pada tanggal 23 Februari itu datang pasukan VOC. Nah ini ya, dari sini mulailah Belanda ini menjajah Indonesia dengan taktik memecah belah. Nah, kondisi Indonesia ini semakin buruk karena kebijakan yang diterapkan VOC diantaranya pemberlakuan sistem tanam paksa dan politik etis oleh Van der Bos dan Van der Velter. Nah, ini membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Nah, ini politik etis ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda dikarenakan adanya kecaman dan kritikan dari kalangan bangsa Indonesia sendiri ya. Yang pertama adalah Baron Van Houwel ini mengecam keras tindakan Belanda yang hanya sibuk mencari keuntungan, sehingga lewat parlemen Baron Van Houwel ini mengusulkan agar nasib rakyat diperbaiki sebagai ungkapan balas budi, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian ada lagi lewat tulisan berjudul utang kehormatan ini, Van der Velter menerangkan bahwa negeri Belanda telah memperoleh sumbangan besar dari tanah jajahan dan itu merupakan sebuah utang yang harus dibayar melalui program meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat jajahan tapi juga tidak digubris. Nah, itu kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 ini. Kita tahu bahwa kita dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kita bahas apalagi faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Ya, faktor-faktor ini ada dua. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor yang berasal dari dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua adalah faktor ekstern. Ini faktor yang berasal dari negara lain atau di luar bangsa Indonesia. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah faktor intern. Ini sekitar ada 5 ya. Faktor internnya itu yang pertama adalah penjajahan mengakibatkan penderitaan. Nah, itu sudah kita rasakan dari dulu karena bangsa Indonesia merasakan penjajahan Belanda itu mengakibatkan penderitaan adanya tanam paksa tadi dan politik etis. Yang kedua adalah kenangan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, ini kita ini memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yaitu yang terkenal dengan patihnya Gajah Mada. Yang ketiga yaitu lahirnya kelompok terpelajar Islam. Nah ini mempengaruhi rasa kebangkitan nasional dari dalam negeri. Seperti itu. Nah, ini dari lahirnya kelompok terpelajar Islam ini mengubah cara pandang masyarakat tentang penjajahan. Nah, itu bahwa penjajahan mengakibatkan penderitaan. Yang keempat, muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Ini ada lagi menyebarnya faham-faham baru seperti demokrasi, liberalisme di Indonesia. Ini yang dilakukan oleh kalangan terpelajar tadi. Baik, kemudian yang faktor kedua yaitu faktor ekstern atau berasal dari luar negeri. Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, itu semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah
serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada akhir abad ke-9 dan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ini mulai dari Asia, Afrika sampai Amerika Latin. Yang kedua yaitu Perang Dunia I, terjadi pada 5 tahun ya, 1914 sampai 1919. Ini telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis berperang di antara mereka sendiri, sehingga tokoh-tokoh penggerak di Asia, Afrika, dan Amerika Latin ini menyadari bahwa kini saatnya mereka untuk melakukan perlawanan. Kemudian munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri, nih dari Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pasca Perang Dunia Pertama. Nah, terus kemudian ini singkatnya ya, model pergerakan nasional yang dilakukan Mahatma Gandhi di India. Ada lagi lahirnya komunisme melalui revolusi Rusia tahun 1917. Kemudian munculnya nasionalisme di Asia dan di negara jajahan lainnya di seluruh dunia. Ini telah mengilhami tokoh-tokoh penggerak nasional untuk melakukan perlawanan. Kemudian ada lagi model pergerakan nasional ya, selain di India ada lagi di Turki, yaitu Mustafa Kemal Pasha. Kemudian ada Dr. Sun Yat-sen di Tiongkok. Ini telah memberi inspirasi bagi kalangan terpelajar nasionalis Indonesia bahwa imperialisme Belanda ini dapat dilawan melalui organisasi modern. Nah, ini melalui organisasi modern ya tadi ya, terakhir itu ini sebagai perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini satu kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ini berdasarkan gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan seorang lulusan dari Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yang merasa bahwa untuk bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan, rakyat Indonesia harus cerdas, ini dari kalangan terpelajar. Nah, awalnya organisasi ini bukan bergerak pada bidang politik, tapi bergerak pada bidang pendidikan dan sosial budaya. Nah, tujuan awalnya Budi Utomo ini adalah memajukan kemajuan bagi Hindia Belanda dalam pengajaran dan pendidikan. Nah, tujuannya untuk apa ini? Satu, meningkatkan derajat dan martabat Indonesia dengan jalan memajukan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan ekonomi rakyat dan mempererat kehidupan sosial. Yang ketiga, menghidupkan kembali kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah memajukan teknik dan industri. Nah, kemudian ada lagi tujuan politiknya. Yang pertama, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Untuk politik ya. Kemudian menyokong gagasan wajib militer pribumi, mengirimkan komite Indi Werbar ke Belanda untuk pertahanan Hindia. Kemudian yang keempat, ikut duduk dalam Dewan Rakyat. Yang kelima adalah membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Dewan Rakyat atau Volksstaat.
Nah, itu tadi adalah tujuannya dari organisasi Budi Utomo. Kemudian susunan pengurusnya, yang pertama ini silakan kalian baca sendiri. Jadi ketua penggagasnya Dr. Wahidin Sudarto, tapi sekarang dalam kepengurusan beliau ini menjabat sebagai wakil ketua. Ya, ketuanya Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo, wakilnya Dr. Wahidin Sudirohusodo, sekretaris pertama adalah Mas Ngabai Dwijo Sawojo, sekretaris kedua Raden Sostro Sugondo, bendaharanya RM itu Raden Mas Panji Gondo Atmojo, komisarisnya ada 4, Raden Mas Arjo Surdi Putro, kemudian Raden Mas Panji Gondo Sumaryo, kemudian Raden Coyo Subroto, dan Cipto Mangun Kusumo. Ini dalam susunan Kongres Budi Utomo yang pertama ini bertempat di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908. Nah, itu ya. Nah, ini Budi Utomo ini tersebar di beberapa daerah. Yang pertama Jogja, kemudian Bogor, Bandung, Jogja 1, Jogja 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Kalau Batavia sekarang berubah menjadi Jakarta. Nah, sudah. Nah, ini pada kongresnya yang pertama tadi ada 5 hasil keputusan kongres ya. Yang pertama, 1. Membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam politik. Yang ketiga, bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. Kemudian yang keempat, menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh Raden Tumenggung Tirtokusumo. Yang kelima, merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk bangsa dan negara. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk tugas akhirnya silahkan kalian cari jawabannya ya. Tugas yang akhir adalah, kalau kita sudah membahas tentang kebangkitan nasional, sejarah sebelum tahun 1908 dan organisasi modern yaitu Budi Utomo. Nah, kalian sekarang coba kalian cari sebutkan makna kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, itu coba kalian cari apa maknanya, apa arti pentingnya bagi bangsa kita. Nah, jawaban rangkuman dan tugas ini tadi tolong ditulis di buku tulis, bukan di lembaran atau di kertas. Nah, untuk yang jawaban tugas terakhir ini, saya minta bukan hanya poin-poin, tapi kalian buat paragraf. Jadi misalnya nomor 1 ini 1 paragraf, nomor 2 1 paragraf. Jadi nanti yang saya nilai adalah bagaimana isi paragrafnya, bukan hanya poin-poinnya. Biasanya kan kalian sebutkan makna kebangkitan nasional bagi Indonesia adalah 1 untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan seperti itu ya. Coba sekarang kalian buat jawaban, kalian buat seperti Alenia, seperti kalian menulis hasil diskusi. Nah, terima kasih telah memperhatikan video kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa semoga
apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita besok dan seterusnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga perilaku kalian sebagai seorang pelajar, dan jangan lupa selalu mengingatkan keluarga untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.